Selamat siang. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Kemurahan Tuhan sangat besar dalam hidup kita. Kita akan membaca Alkitab kita dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 18 sampai 23. Nah, saya minta nanti yang di dalam dulu ya, yang di luar turut membaca dalam hati. Yang di dalam kita baca ayat yang ke-18, 2 Raja-Raja 6, ayat 8 sampai ayat yang ke-17 yang di dalam. Yang di luar ayat 18 sampai ayat yang ke-23 ya, nanti akan baca bersama-sama. Kita akan mulai dari dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 8, 2, 3. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya, supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak pada Raja Israel? Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi di Israel, dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Berkatalah Raja, pergilah di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukannya padanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah satu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Yang di luar ayat 18, 2, 3. Ya, puji Tuhan. Saudaraku, kita akan melihat tentang mata di sini ya. Karena kita tahu mata adalah satu organ tubuh yang sangat penting bagi tubuh kita. Bila mata kita terganggu, maka itu juga akan mengganggu segala aktivitas kita ya. Seperti halnya saya sudah dibantu dengan alat kacamata karena saya tidak bisa melihat jauh ya.
Jadi kalau saya buka kacamata, saya tidak tahu yang di belakang itu siapa, ya. Makanya kalau saudara ketemu saya tanpa kacamata, saudara jangan tersinggung kalau saya tidak ketawa ataupun tidak senyum ya, tidak menyapa karena saya tidak tahu itu siapa ya. Karena mata saya sudah terganggu, bahkan untuk membaca dekat pun saya harus dibantu dengan kacamata. Bagi saudara-saudara yang sudah terganggu, ini akan sangat sulit sekali untuk kita melakukan aktivitas ya kan. Apalagi yang sudah cylinders ya. Kalau mata sudah cylinders itu lihat barang itu goyang-goyang ya. Jadi kalau Eca itu matanya sudah cylinders. Jadi kalau mau masukin jarum, mau jahit harus saya. Potong apapun, mami aja yang potong. Karena kalau dia miring, karena matanya udah nggak fokus ya, sudah terganggu. Jadi memang mata adalah sesuatu hal yang sangat penting. Nah dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 18 sampai 23 ayat 8-23 ini kita akan lihat 3 jenis mata. Yang pertama itu mata iman Elisa. Yang kedua mata bujang Elisa, yang ketiga mata orang-orang Aram. Kita akan lihat mata iman dari Elisa. Elisa dalam hal ini dia memakai mata imannya sehingga kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan Elisa ketika dia memakai mata imannya dalam menghadapi situasi yang saat itu terjadi. Dengan mata iman di situ dikatakan Elisa dapat melihat adanya bahaya, ya. Karena waktu itu raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel dikatakan. Dan mereka melakukan perundingan-perundingan untuk menghadang orang-orang Israel di satu tempat ini, satu tempat ini, satu tempat itu. Tetapi kemudian kita melihat bahwa apa yang direncanakan oleh orang-orang Aram ini itu diketahui oleh Elisa. Elisa dapat melihat adanya bahaya, adanya ancaman yang datang dalam kehidupan orang Israel melalui Raja Aram. Nah, ketika Elisa melihat dengan mata imannya, maka dia dapat melihat adanya bahaya, adanya ancaman. Inilah yang sangat penting dalam hidup kita. Bila kita melihat sesuatu dengan mata iman kita, maka kita akan dapat melihat apa yang sedang terjadi di sekeliling kita. Di sini kita lihat Elisa melihat adanya ancaman, adanya bahaya bagi orang-orang Israel. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita mau jujur, bagi kita orang-orang yang percaya, kita menyadari bahwa kita sedang hidup di akhir zaman. Dengan kebenaran firman Tuhan, kita tahu bahwa kita hidup di akhir zaman ini. Dan kita melihat satu keadaan zaman yang sangat sukar yang sedang terjadi. Bagi kita orang-orang percaya, kita mengerti akan ada banyak bahaya, ancaman bagi generasi kita sekarang. Ini yang saya perhatikan dan saya lihat ya, generasi muda sekarang, generasi kita sekarang sedang terancam, sedang menghadapi satu bahaya di mana kita hidup dengan teknologi yang semakin canggih, dengan sosial media yang selalu ada di tangan kita yang dapat kita gunakan. Tetapi kita lihat berapa banyak generasi-generasi muda, anak-anak kita yang sebenarnya sedang menghadapi bahaya besar akibat mereka menggunakan sosial media dan tidak tidak melihat apa yang dibalik sosial media yang mereka lihat. Banyak anak-anak kita tertipu ya, tertipu dengan Instagram, TikTok, apalagi aplikasi-aplikasi yang ada di HP kita. Mereka hanya melihat yang baik-baik saja, ya senang-senang. Oh itu cantik, itu bagus, ya dia bisa begini, dia bisa begini. Saya perhatikan anak-anak muda sekarang ya, baru naik SMP itu udah bisa dandan, ya. Ada yang sudah bisa pakai bulu mata, sudah bisa pakai make up ya ke gereja. Dari mana? Orang tuanya tidak mengajari, dia belajar dari Instagram ya, orang upload bermake up, bagaimana bermake up ya kan. Dia coba make up.
Padahal masih imut-imut ya, tapi udah kayak tante-tante. Nah ini kan mengerikan sekali. Jadi saya kadang-kadang sedih, kadang-kadang mau ketawa. Ini anak ya baru mau masuk SMP, baru gede ya kan. Dia udah mulai pakai sepatu-sepatu tinggi gitu ya. Jalan udah kayak tante-tante, udah pakai bulu mata ya kan. Matanya udah keberatan gitu. Lipstiknya jadi menor. Saya perhatikan ini anak sebenarnya cantik, manis gitu ya. Kalau dia enggak pakai make up. Tapi karena dia pakai make up, pakai bulu mata ya. Udah pakai sepatu tinggi, udah enggak kenal, ternyata dia baru SMP. Anak-anak kita mulai terobsesi ya melihat, oh dia begini, akhirnya mereka belajar dari hal-hal yang salah seperti itu. Berapa banyak orang tua kita menyadari ancaman dan bahaya yang sedang mengancam hidup anak-anak kita, generasi kita sekarang, anak-anak muda ini yang akan menjadi generasi penerus dalam hidup kita. Mereka tertipu ya. Mereka hidup dalam satu tekanan untuk tampil beda, untuk tampil cantik, untuk tampil keren dan lain-lain ya. Akhirnya kadang kemampuan tidak bisa menuntut ya, menjadi anak yang memberontak, tidak mau dinasehati karena ingin mencapai apa yang dia lihat. Dan akhirnya data mencatat bahwa tingkat anak muda yang bunuh diri itu meningkat dengan tajam. Dan itu bukan terjadi kepada orang-orang yang justru orang-orang elit ya, apa itu bintang-bintang film, orang-orang Korea yang cantik-cantik, yang udah operasi plastik, yang kurang apa lagi, toh mereka akhirnya mati bunuh diri. Kosong, karena mereka cuma cari yang luar, yang cuma mau dipuji orang dan lain-lain, tapi dalamnya kosong. Saya melihat ada satu bahaya yang besar bagi anak-anak muda kita. Orang tua kita harus mulai melihat, apakah kita dapat melihat dengan mata iman kita, melihat keadaan keluarga kita, anak-anak kita. Orang tua, pernahkah engkau mengikuti Instagram anak-anakmu? Apakah engkau punya mengikuti juga TikTok yang mereka buat? Apakah engkau pernah lihat apa yang mereka upload? Saya melihat ada anak-anak muda yang mungkin orang tuanya enggak lihat ya. Mereka mengupload foto yang cantik ya, dengan makeup yang cantik, tapi dengan belahan dada yang terbuka lebar. Wah, sedih sekali saya lihat. Ini orang tuanya tahu tidak, anaknya mengupload foto yang seperti itu. Tapi anak-anak ketika dinasehati, aduh mama itu kuno, mama itu enggak tahu. Ya. Generasi kita sedang terancam bahaya ketika mereka mulai terbuai dengan apa yang ada di Instagram, di sosial media yang sebenarnya banyak yang palsu. Ya, tidak seperti itu sebenarnya. Kemudian saudaraku, apalagi ancaman dari roh antikristus yang bekerja di akhir zaman ini dengan luar biasa, dengan nabi-nabi palsu di seluruh dunia untuk mengajarkan Injil yang palsu, kebenaran yang palsu. Jadi banyak sekali ya, bukan saja di sekarang kan karena kita pandemi ini orang cuma lihat YouTube, orang lihat ya di sosial media khotbah-khotbah. Saya katakan kita harus berhati-hati, apalagi anak-anak muda. Banyak ya, saya lihat ini orang followersnya banyak, pastor-pastor muda yang keren sekali. Tapi ketika saya mulai lihat apa yang diajarkan sepertinya benar. Ya, sepertinya benar, tapi itu sangat menyimpang dengan firman Tuhan. Ada pastor muda yang ganteng, siapa yang gak suka ikutin? Ya, kalau pastor muda ganteng, wah sepertinya berohani. Tapi ada awalnya pengajarannya benar, tiba-tiba ada yang menyelip satu, saudaraku. Seorang pastor muda katakan, kita tidak apa-apa, kita harus boleh berpacaran ya, menikah dengan orang yang tidak seiman, tidak mengenal Tuhan. Wah, ini bahaya juga saya katakan. Lalu kemudian ada pastor muda lagi yang wah penampilannya gondrong ya, keren, anak-anak muda sekarang. Dia katakan seperti ini,
Kalau mau masuk surga kita harus punya iman. Sampai di sini benar, ya. Tetapi kemudian dia katakan, semua orang yang punya iman bisa masuk surga. Kalau orang agama A, dia punya iman kepada dewanya, berarti dia bisa masuk surga. Agama yang B, dia percaya kepada leluhurnya, kepada ini, berarti dia punya iman, berarti dia bisa masuk surga. Nah saudara, apakah ini benar? Kalau kita tidak punya kebenaran firman Tuhan, kita akan ikut aja, senang toh, senang. Wah, itu bisa. Kita tidak cuek dengan hidup kita hidup dengan sembrono karena kita tahu aku punya iman sama Tuhan, aku bisa masuk surga. Padahal jelas Kisah 4 ayat 12 katakan, tidak ada nama lain yang Tuhan Allah berikan kepada manusia yang dapat menyelamatkan kita. Hanya nama Yesus Kristus. Dia satu-satunya jalan. Karena dialah yang sanggup membayar harga upah dosa manusia. Tidak ada seorang manusia berdosa yang bisa masuk dalam kerajaan Allah. Dengan kebenaran diri sendiri. Jadi ada banyak saya lihat pengajaran-pengajaran yang mulai masuk ya melalui sosial media. Bahkan hari-hari ini orang mulai mengobral tentang karunia-karunia Roh Kudus. Untuk mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus, saudaraku. Ya kamu bisa. Jadi mereka mengajarkan iman kepada Yesus tapi pakai plus. Plus tradisi, plus kebaikan baik, plus macam-macam. Tidak cukup iman kepada Yesus. Ada tambahan-tambahan lagi. Pengajaran ini sudah bekerja. Ribuan tahun yang lalu sudah ada di zaman rasul-rasul. Tapi ini terus berkembang dan sangat cepat berkembang. Apalagi di tengah-tengah sosial media yang sekarang ini dapat kita akses kapan saja. Orang-orang mau dapat karunia Roh Kudus, kamu bisa dapat karunia penglihatan. Kamu harus puasa 40 hari 40 malam ya, harus puasa. Nanti kamu bisa dapat, bisa lihat ya. Ketemu orang ini, oh Elin kamu ada roh jahat di dadamu. Ya, ketemu ini, Sela roh jahat ada di belakangmu. Bisa lihat, semua orang bisa dilihat. Jadi pernah saya ngobrol, ada seorang yang bisa lihat-lihat. Saya tanya, nah itu orang itu bisa lihat-lihat. Iya tante, dia bilang dia bisa lihat-lihat karena dia berpuasa. Jadi dia dapat puasa, dapat karunia itu. Tetapi saya bingung karena karunianya adalah karunia melihat setan. Ya, saya pikir karunia Roh Kudus dalam 9 buah karunia Roh Kudus tidak ada Tuhan kasih karunia orang melihat setan. Ya, jadi dia kalau ke rumah orang, rumah kamu ada setan. Itu di situ ada yang nunggu, di situ ada orang berkepala gundul. Dia pergi kemana saja, oh di situ di rumah kamu, di kamarmu ada setan. Jadi seperti itu. Ya, saya pikir perdukunan ini sudah masuk dalam kekristenan ya. Ada hal-hal yang magic yang dibuat. Kamu bisa dapat tapi ada syaratnya. Sama atau dengan dukun. Kamu mau dapat ilmu hilang, oke, kamu bawa ayam hitam ya, puasa Senin Kemis, nanti kamu dapat. Kekristenan mulai masuk di situ diajarkan. Mau dapat karunia ini? Ya puasa. Kamu harus melakukan penyucian. Mandi di laut tengah malam. Ada yang mengajarkan seperti itu. Menyucikan diri katanya. Mandi di tengah laut tengah malam. Ini dari kekristenan. Hal ibadah ya ibadah. Menyembah Tuhan. Memuji Tuhan. Baca Alkitab. Tetapi ada plus yang dibuat berdasarkan kebenaran manusia. Ini bahaya, ancaman yang sedang mengancam gereja Tuhan. Kalau kita tidak berlindung dalam firman Allah, maka kita mungkin akan terbawa oleh arus pengajaran-pengajaran sesat yang muncul di dalam gereja Tuhan pada akhir zaman ini. Nah, kita buka dalam Amsal 27 ayat 12. Amsal 27 ayat 12, apa yang harus kita lakukan bila kita melihat adanya bahaya ini? Amsal 27 ayat 12 katakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia.
Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Amsal 30 ayat 26. Di situ Amsal menulis tentang binatang yang lemah, tapi kita belajar dari pelanduk ini. Pelanduk bangsa yang lemah tapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Firman Tuhan katakan, orang yang bijak kalau dia lihat bahaya, dia akan bersembunyi, ya. Dia tidak terobos gitu. Karena apa? Dia bukan karena takut, ya, bukan karena dia pengecut lalu dia bersembunyi, tapi dia berlindung supaya dia tidak dimangsa oleh bahaya, ancaman binatang buas. Seperti halnya pelanduk. Pelanduk sejenis kelinci, binatang yang kecil, yang imut-imut, yang lemah. Dia tidak punya satu senjata dalam tubuhnya untuk melindungi dirinya. Ya, binatang-binatang yang lain mungkin punya cakar yang tajam, mungkin punya tanduk, mungkin punya duri-duri seperti landak. Ada lagi yang punya apa itu? Bau yang busuk itu juga melindungi dia, ya, dari mangsa. Ketika ada musuh yang mau memakan dia bisa keluarkan bau busuknya, ya kan? Sehingga binatang tidak mau mendekat. Tapi kelinci pelanduk ini, dia tidak punya satu senjata pun, dia lemah. Tapi apa yang dia lakukan ketika ada bahaya, ada singa, ada serigala yang mengejar dia dan mau memakan dia. Dia lari, dia bersembunyi, dia masuk ke dalam tempat persembunyian di bukit-bukit batu. Dia membuat lubang-lubang kecil untuk dia masuk ke dalam. Kita harus belajar dari pelanduk ini karena memang kita adalah digambarkan seperti domba yang juga tidak mempunyai satu alat senjata untuk melindungi diri. Kita lemah, tapi kita punya pelindung, tempat berlindung yang aman di bukit batu yang kuat. Kita bisa masuk berlindung di situ, di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam lubang kecil itu, di dalam firman Tuhan kita akan aman. Kalau kita pegang firman Tuhan, berlindung dalam firman Tuhan, maka kita akan aman. Memang tidak menyenangkan berada di lubang yang kecil, sesak, ya. Tapi macan, harimau tidak bisa masuk, cuma bisa korek-korek, tak bisa masuk badannya. Serigala juga. Tapi coba kalau lubangnya besar, binatang apapun bisa masuk mencari, ya, ke dalam lubang itu dan menangkap mangsanya. Firman Tuhan membatasi kita. Firman Tuhan memang sepertinya membuat banyak aturan dalam hidup kita. Jangan begini, ya. Jangan hidup dalam hawa nafsu seperti itu. Jangan begini, berlakulah sopan, berpakaianlah yang sopan. Kita tidak mau diatur, ya. Apalagi anak-anak muda tidak mau diatur. Bahkan ada yang bilang begini, peraturan dibuat untuk dilanggar katanya. Anak muda punya prinsip seperti itu. Peraturan dibuat itu untuk dilanggar katanya. Firman Tuhan seringkali membatasi kita, mengingatkan kita. Nah, banyak orang tidak suka. Tapi justru ketika kita ada dalam perlindungan, kita ada di dalam rambu-rambu, dalam batas-batas kebenaran firman Tuhan, saudaraku percayalah justru di situ perlindungan yang paling aman yang Tuhan berikan terhadap ancaman kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, roh antikristus bahaya yang sedang mengancam kita di akhir zaman ini. Hanya di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, Habakuk 2 ayat 1 dan 2. Di situ dikatakan apa? Habakuk pasal 2. Ketika Habakuk menghadapi situasi yang sulit, ada bahaya, ada ancaman. Di sana dikatakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ayat 2, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Habakuk pernah mengalami situasi yang sulit pada zamannya, saudaraku. Di mana satu keadaan yang tidak adil terjadi. Hukum itu dibolak-balik, ya, orang benar itu ditindas.
Orang benar itu dipersalahkan. Habakuk merasa sangat tertekan di dalam hidupnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Habakuk? Dia naik ke menara. Dia naik ke tempat yang tinggi. Itu menggambarkan orang yang naik mencari hadirat Allah. Berdoa mencari hadirat Allah. Naik. Ketika kita berada di tempat yang tinggi, kita bisa melihat ke bawah. Oh, di situ ada orang yang bersembunyi. Oh, di situ ada orang yang membuat kejahatan. Oh, kita bisa melihat semua dari berbagai sudut. Habakuk, dia bertanya kepada Tuhan. Dia berdoa mengenai masalahnya. Tekanan yang dia hadapi pada saat itu. Dan Tuhan menjawab dia. Tuhan memberikan penglihatan kepada Habakuk. Dan Tuhan katakan, tuliskan ini pada loh-loh batu. Lalu taruh. Tempelkan supaya orang yang lewat sambil lalu jalan bisa baca, bisa diingatkan akan ada bahaya, ada ancaman. Bila mereka tidak bertobat akan ada penghukuman Tuhan. Kasih ingat mereka, Tuhan katakan kepada Habakuk. Supaya mereka dapat selamat, mereka dapat terhindar dari bahaya dan penghukuman itu. Dan Tuhan katakan, aku pasti akan melakukannya. Aku akan menepati dan melakukan apa yang engkau lihat itu. Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti akan beri jalan keluar. Walaupun sepertinya lambat, tapi itu tidak pernah terlambat. Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini engkau sedang menghadapi masalah. Ada banyak persoalan yang engkau hadapi. Kekhawatiran, ketakutan itu mulai ada di depan matamu. Tapi firman Tuhan datang. Pakailah mata imanmu. Naiklah ke menara. Carilah hadirat Tuhan. Lihatlah sekelilingmu. Lihatlah jawaban dari Tuhan itu. Dia akan menolong. Lihatlah jalan keluar yang Tuhan berikan. Yang pasti dia akan kerjakan dalam hidupmu. Walaupun itu sepertinya lambat. Engkau sudah berdoa tapi sepertinya belum terjadi. Tuhan katakan, mungkin aku berlambat-lambat, tapi pasti pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kita harus sabar, kita harus tekun. Jangan pernah lari dari hadirat Tuhan. Karena pertolongannya tidak pernah terlambat. Kemudian dengan mata iman, Elisa dapat melihat Tuhan dalam segala situasi. Ibrani 4 ayat 13. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saudaraku, firman Tuhan katakan, di sini Tuhan menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang maha tahu, maha hadir. Dia tahu segala sesuatu. Dan mata iman Elisa dapat melihat kemahatauan Allah itu. Kalau kita perhatikan, Raja Aram ini mulai membuat rencana, bahkan dikatakan oleh pegawainya, engkau melakukannya itu di tempat kamar tidurmu, ya, tempat yang rahasia, privasi. Tapi kok tahu, ya, Raja Aram itu bisa tahu, Raja Israel bisa tahu. Sebenarnya siapa yang tahu? Elisa tidak tahu, tapi Tuhan yang tahu. Tuhan tahu dan memberitahukan kepada Elisa. Karena Elisa memiliki mata iman, dia memiliki satu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan, maka segala rahasia Tuhan akan memberitahukan kepada orang-orang yang bergaul karib dengan dia. Jadi yang memberitahukan itu adalah Tuhan. Tuhan maha tahu. Seringkali bukan kalau kita tidur ya di kamar tidur, suami tidak tahu di sebelah kita, anak tidak tahu walaupun tidur sama anak mungkin. Tapi pikiran kita sudah mulai kemana-mana ya kan. Wah besok harus begini, besok begini. Lalu mikirkan lagi orang itu jahat. Aduh kalau bisa saya ketemu dia besok. Kita sudah mulai merancangkan bukan? Itu di dalam pikiran kita, di kamar tidur kita. Tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu.
belum kita lakukan, baru niat hati. Ya, Tuhan tahu. Tuhan melihat semuanya. Tuhan mengetahui semuanya, dan itu sebabnya Tuhan memberitahukan kepada Elisa. Sebagai seorang hambanya di situ dikatakan. Dan Elisa memberitahukan hal ini kepada Raja Israel. Itu sebabnya saudaraku, sadarilah kehadiran Tuhan. Bahwa kita memiliki Tuhan yang maha tahu. Niat hati kita, rancangan hati kita. Ya, jangan sampai rancangan-rancangan yang jahat. Jangan sampai saudara kumpul-kumpul cuma ngerumpi. Ceritain orang ya, ceritain pemimpin, ceritain gembala, ceritain ibu gembala, ceritain orang-orang yang kita tidak suka. Kadang-kadang kok sampai ya gitu ya. Iyalah cerita. Kalau cerita sama orang itu jangan bilang, kita cerita ini jangan bilang-bilang ya. Itu pasti gak benar saudaraku. Kalau sudah cerita pasti akan nyampe. Ya. Pasti akan nyampe. Mungkin orang-orang di situ tidak menyampaikan, ya kan? Tapi Tuhan bisa memberitahu orang tersebut ketika orang itu intim dengan Tuhan. Jadi kita harus lebih berhati-hati ya. Karena kita punya mata di mana-mana, mata Tuhan mengawasi dikatakan. Kalau sekarang saudaraku sudah ditemukan dengan teknologi alat-alat penyadap ya kan, CCTV dipasang di mana-mana ya kan, di jalan-jalan sekarang sudah tidak bisa lagi nyetir sambil main-main HP gitu ya kan, karena kita akan kena denda. Sekarang semua terlihat. Korupsi-korupsi, narkoba-narkoba, gembong-gembong narkoba, teroris-teroris yang mulai merancangkan sesuatu. Sekarang nyatanya terbuka semua. Karena apa? Mereka sudah punya alat-alat penyadap yang canggih. Tapi Tuhan kita lebih canggih dari alat itu. Ketika orang merencangkan di tempat tidur pun Tuhan tahu. Amin. Itu sebabnya saudaraku, kita tidak perlu lagi takut dengan apapun. Kemahatauan Tuhan itu seharusnya membuat kita saudaraku merasa tentram. Karena kita ada di dalam perlindungannya. Kemudian yang kedua kita lihat mata bujang dari Elisa ini. Mata bujang Elisa. Dia melihat hanya dengan mata jasmaninya saja. Mata yang jasmani yang dimilikinya yang bisa melihat seperti ini. Yang di depan matanya. Dan ketika dia melihat, yang dia lihat hanyalah musuh. Musuh sudah datang dengan banyak kereta di situ ya. Senjata mengelilingi, mengepung tempat itu. Dia ketakut, dia gemetar karena dia hanya bisa melihat yang di depan matanya saja. Memang saudaraku, bujangnya ini masih baru ya. Bujang Elisa ini masih baru karena bujang yang lama itu yang bernama Gehasi. Kalau saudara ingat dalam 2 Raja-Raja pasal 5, di situ ada bujang Elisa yang bernama Gehasi. Nah saudaraku, Gehasi rupanya sudah kena kutuk penyakit kusta. Kenapa Gehasi bisa kena kutuk? Karena pernah suatu saat kalau kita baca di dalam firman Tuhan, ada seorang panglima Raja Aram bernama Naaman sakit kusta. Dan dia mendengar dari pembantunya ya, budak Israel yang bekerja di tempat dia, ada abdi Allah yang bernama Elisa yang bisa menolong. Dia pergi ke tempat Elisa. Dari jauh Elisa sudah tahu kedatangan Naaman. Lalu Elisa bilang sama Gehasi, kamu pergi kasih tahu dia, mandi saja ke sungai Yordan, 7 kali celupkan diri. Ya kan? Pernah saudara dengar peristiwa itu. Lalu Elisa bilang sama Gehasi, kamu jangan ambil sesuatu apapun. Kalau dikasih sama dia apapun, ya harta benda, uang apapun, jangan ambil. Ya Tuhan, dia pergi. Dia kasih tahu Naaman. Naaman sempat marah. Karena dia merasa tidak dihormati dan lain-lain. Tapi akhirnya dia dibujuk oleh pegawainya. Dia lakukan itu dan dia sembuh. Ya. Lalu Naaman ini karena dia sembuh. Dia rasakan satu mukjizat yang luar biasa. Dia bilang, ini kasih Tuhanmu. Ambillah, ambil. Gehasi. Ternyata dia matre saudaraku ya. Dia tergiur lihat uang-uang itu ya. Lalu dia ambil diam-diam. Dia simpan buat dirinya. Lalu dia pulang ya. Waktu dia pulang rupanya Elisa, seorang yang diurapi oleh Tuhan. Dia tahu, dia tanya, Gehasi apa yang kamu ini? Lalu Gehasi kemudian dia berbohong. Dia bilang gak ada ya kan, tidak ambil. Dia berbohong. Akhirnya Elisa bilang, kamu sudah berdusta, maka
kustanya Naaman pindah ke kamu. Maka seluruh keturunan Gehasi, saudaraku, itu sakit kusta. Ya, ngeri sekali. Mereka diasingkan, dianggap najis. Orang sakit kusta itu mengerikan, saudaraku. Tidak bisa berkumpul dengan orang banyak. Nah, itu sebabnya bujang ini adalah pengganti daripada Gehasi. Mendapatkan uang itu tidak salah. Tapi kalau saudara mendapatkan uang dengan cara berbohong, menipu, itu dosa. Jangan sampai saudaraku kita dikuasai oleh uang mamon ini ya, membuat kita menipu, berkata dusta dan lain hanya untuk mendapatkan uang. Saudara ingat kisah Ananias dan Safira pada zaman gereja mula-mula, saudaraku, ketika Roh Kudus baru dicurahkan, ya turun ke dalam dunia, kuasa Tuhan meliputi orang-orang percaya pada saat itu. Lalu mereka dipenuhi dengan kasih Tuhan. Mereka mau memberi, mereka mau berkorban. Ya, ada yang membawa harta mereka untuk rumah Tuhan. Sepasang suami istri Ananias dan Safira. Mereka juga melihat ada banyak orang yang datang berkorban. Mereka bersepakat, ayo kita jual tanah kita di sana. Kita bawa ke rumah Tuhan. Hasil penjualan tanah didapat, saudaraku. Tapi sebelum mereka bawa ke rumah Tuhan, lalu mereka bilang, wah sayang sekali kita kasih segini ya. Kita kasih separuh aja. Nanti kamu bilang ya. Kamu bilang jualnya cuma segini. Mereka bersepakat, mereka datang. Pertama-tama Ananias. Ananias bawa itu. Waktu itu salah Petrus yang jadi hamba Tuhan di situ. Dibawa. Tapi Petrus telah diberitahukan oleh Roh Kudus bahwa Ananias berdusta. Ya. Sehingga Petrus kata, kenapa kamu berdusta? Kenapa berbohong? Itu kan hak kamu, uang kamu. Kalau kamu mau kasih, separuh juga itu hak kamu, nggak masalah, ya kan? Tapi kenapa kamu berbohong? Petrus katakan. Dan pada saat itu juga Ananias mati. Kemudian istrinya datang juga. Waktu Petrus tanya, karena mereka udah bersepakat di rumah, dia juga berbohong. Mati juga, saudaraku. Mengerikan sekali akibat dosa. Dalam doa 10 malam kita diingatkan, jangan bersaksi dusta, jangan ada bibir dusta. Hati-hati ya. Belajarlah berbicara jujur. Mencari uang dengan jujur. Mendapatkan uang tidak salah. Tapi mendapatkan dengan cara yang tidak jujur itu adalah dosa. Yang membawa kutuk dalam hidup kita. Yang membawa kita kepada banyak kejahatan dalam hidup kita. Dan akhirnya itu akan membawa kutuk di dalam hidup kita. Saudaraku, orang yang melihat seperti mata bujang Elisa, yang hanya melihat dengan mata jasmani, yang hanya melihat dengan yang kelihatan saja di depan matanya, maka orang itu akan lebih mengikuti perasaannya daripada pimpinan Roh Kudus. Dia akan dikendalikan oleh perasaannya. Hidupnya selalu dikendalikan oleh perasaannya. Nah, ini tidak baik, saudaraku. Karena apa? Perasaan hati kita itu penipu. Yeremia 17 ayat 9 katakan hati itu penipu dalam terjemahan lama. Licik, berubah-ubah. Kita tidak bisa pegang hati kita. Kita harus pegang firman Tuhan yang tetap, yang teguh. Tidak bisa pegang hati kita. Hari ini aku rasa gak enak loh. Aku gak mood berdoa. Lalu kita gak berdoa. Ada kan yang seperti itu. Lagi gak mood ibadah. Perasaanku tuh lagi gak mau ibadah. Itu kita ikutin gak mau ibadah, ya kan? Ngikutin perasaan. Ketemu orang, temu teman, lagi berdua ngobrol, ketawa-ketawa. Lu tau gak perasaan gue, dia lagi ngomongin gue loh. Jahat bener dia orang itu ya. Masa gue lewat dia orang ketawa-ketawa, pasti ngomongin gue. Perasaannya, saudaraku ya. Nah, yang repot lagi kalau perasaannya seperti ini. Lin tau gak, kayaknya dia naksir gua loh Lin. Padahal orang itu gak naksir banget ya. Gak pernah ngomong suka. Tapi perasaannya dia naksir gua loh. Nah ini repot ya. Baperan katanya. Saya senang sekali pengurus kaum muda membuat satu catatan bagi pengurus-pengurus yang ada. Bila ditegur ya kan, misalnya tidak datang dalam doa, ditegur pasti. Jangan baper katanya ya kan. Jangan dibawa perasaan, yang salah memang harus ditegur. Nah orang yang hanya melihat dengan mata jasmani itu saudaraku selalu baperan ya. Mengandalkan perasaannya.
Susah sekali. Dia akan menjadi orang yang self-centered syndrome. Dia akan mengalami semua dilihatnya negatif. Hanya dirinya. Orang datang, enggak begitu. Dia itu enggak pernah ngomongin kamu. Enggak, pasti dia ngomongin gua gini-gini. Gua ini memang jelek, gua ini memang sial, gua ini memang miskin ya. Gua ini memang begini. Semua self-centered syndrome ini. Semua dirinya dilihat negatif. Wah, kasihan ya kan? Dia tidak bisa melihat dari mata Tuhan, mata imannya. Bagaimana Tuhan melihat dirinya? Betapa berharganya dia. Walaupun tanpa make up yang tebal, walaupun tanpa sepatu tinggi, walaupun tanpa tas mahal, walaupun tanpa HP bermerek, Tuhan katakan engkau berharga bagiku. Sampai Tuhan rela mati bagi kita. Sejak kandungan ibumu, engkau dikandung, aku sudah memiliki rencana yang indah. Nah, dia tidak bisa lihat ini karena dia, ya itu tadi, fokus kepada dirinya sendiri. Karena dia hanya melihat dengan mata jasmaninya. Sedih sekali ketika melihat keadaan seperti ini. Tapi saudaraku, kita bersyukur kepada orang-orang yang seperti ini. Elisa berdoa, ya. Dia berdoa, Tuhan celikkan mata hambaku supaya dia juga dapat melihat bagaimana perlindungan-Mu Tuhan yang seperti yang aku lihat. Betapa banyak kereta berapi, kereta berkuda yang berapi yang lebih banyak dari kereta-kereta musuh itu. Dan Tuhan menjawab doa Elisa, Tuhan mencelikkan mata hambanya sehingga dia melihat ternyata di balik kekuatan musuh tentara-tentara itu ada lebih banyak kereta berapi, saudaraku. Kereta bersenjata, tetapi kereta Tuhan itu kereta kuda yang berapi. Hebat ya, ada kereta, ada api, tapi keretanya tidak terbakar. Inilah api Roh Kudus. Api dari Tuhan itu tidak menghanguskan, tidak membakar, tidak membuat, bukanlah api penghukuman, bukanlah api di dalam neraka, saudaraku. Tapi api Roh Kudus adalah api yang memurnikan setiap hidup kita. Dia hanya membakar hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia akan memurnikan hidup kita, sampah-sampah dosa, itulah yang dia bakar dalam hidup kita. Supaya muncul sebagai emas yang murni. Kalau api Roh Kudus itu datang dalam hidup kita, menjamah kita, mencelikkan mata rohani kita, maka kita akan dapat melihat Tuhan dalam situasi hidup kita. Melihat bagaimana Tuhan sedang bekerja dalam setiap peristiwa yang dia izinkan terjadi dalam hidup kita. Walaupun mungkin peristiwa itu menyakitkan, peristiwa itu sangat-sangat membuat kita begitu down. Tapi ketika Tuhan izinkan itu, api Roh Kudus akan memurnikan. Mata orang-orang Aram adalah mata orang-orang yang penuh kebencian, saudaraku. Mata yang jahat, mata penuh dengan niat-niat jahat, mata yang penuh dengan hawa nafsu. Dan kita lihat mata orang-orang seperti ini adalah mata yang buta, ya. Mata yang buta, mereka gelap, saudaraku. Mata mereka kegelapan, ya. Mereka tidak dapat melihat terang. Itu sebabnya mereka menjadi kacau. Mereka tidak tahu jalan mana ini. Kacau, tumbur sana, tumbur sini. Tidak tahu jalan yang benar. Mata orang-orang Aram menggambarkan mata orang-orang yang berdosa. Mata orang-orang yang belum mengenal kebenaran. Belum mengenal, saudaraku, jalan kebenaran dan terang itu. Seruduk sana, mereka hidup di dalam hawa nafsu. Ya, seruduk sana, seruduk sini. Mereka merasa benar. Kasihan, saudaraku. Beberapa hari yang lalu ketika saya sedang belajar, saya buka di Google, muncul beberapa berita, ya kan, kalau kita buka di Google itu biasanya ada berita-berita yang muncul langsung. Di situ ada satu berita yang sempat buat saya kaget juga, ya. Karena ketika saya melihat kejahatan-kejahatan seksual, saya sangat tertarik dan saya akan terus membaca. Karena memang kejahatan-kejahatan seksual ini sedang bekerja dan benar-benar mengancam hidup kita di akhir zaman ini. Ini seorang anak, saudaraku, dia baru pulang kerja, katanya dia duduk nonton TV, lalu kemudian dia makan, lalu entah mengapa kemudian orang tuanya ada di kamar
memanggil dia atau minta tolong. Dia masuk ke kamar orang tuanya, ibunya. Dan tanpa disengaja, saudaraku, itu pakaian ibunya agak tersingkap. Sehingga timbul hawa nafsunya dan dia memperkosa ibu kandungnya sendiri. Ngerikan sekali ya, orang yang punya mata dengan hawa nafsu yang tidak bisa terkendali. Mereka melakukan dosa, dosa itu menutupi hati mereka. Dan kita lihat hal yang sama pernah terjadi dalam kehidupan Simson, seorang yang dipakai Tuhan pada awal mulanya. Tapi kemudian matanya saudaraku dibutakan, melihat dengan hawa nafsu seorang wanita yang cantik ya, wanita pesolek Delila. Akhirnya dia memberitahukan rahasia kekuatannya. Apa yang terjadi dalam kehidupan Simson? Satu kehidupan yang sangat tragis sekali. Matanya dicungkil, dia menjadi buta, lalu menjadi badut, saudaraku, menjadi tontonan orang banyak. Saudaraku, kalau kita hidup dengan mata seperti ini, mata yang hanya dipenuhi dengan hawa nafsu, mata yang dipenuhi dengan kebencian, kejahatan, mata kita gelap, saudaraku, tidak ada terang, kita tidak tahu jalan kebenaran itu, dan kita akan berjalan menuju kepada kebinasaan. Elisa, saudaraku, kemudian Elisa bilang sama mereka, ayo saya tuntun kalian, kalian mau cari abdi Allah itu, aku tuntun, aku bawa kamu ke sana. Elisa tuntun orang-orang Aram ini, tapi dibawa kemana saudaraku? Dibawa ke Samaria, ke tempat raja orang Israel. Waktu mereka sudah berada di kerajaan, di istana raja Israel, Elisa berdoa, Tuhan bukakan matanya, bukakan mata mereka. Waktu mata mereka terbuka, mereka heran. Mereka ada di sarang musuh ternyata ya. Mereka sudah tertangkap, menyerahkan diri, ya kan? Lalu Raja Israel bilang kepada Elisa, bagaimana aku bunuh semua mereka? Elisa bilang, oh kau biasa membunuh semua tawanan-tawananmu. Tapi ini bukan tawananmu, ini tawanan Tuhan. Elisa bilang, kasih mereka makan. Layani mereka, kasih makan kenyang, kasih makan enak, suruh mereka pulang. Dan firman Tuhan katakan semenjak itu mereka tidak pernah lagi diganggu oleh Raja Aram. Saudara perhatikan, orang yang memiliki mata iman adalah orang yang dapat melihat dengan penuh belas kasihan. Dia dapat melihat orang-orang yang masih buta, yang masih hidup dalam hawa nafsu, dalam dosa. Mereka buta, tidak tahu jalan kebenaran. Mereka hidup dalam kegelapan. Saudara, pernah saudara melihat mereka dan saudara mau tuntun mereka ke dalam jalan kebenaran itu. Kita tidak membalas mereka dengan kebencian, dengan kejahatan. Tapi kita tuntun mereka kepada kebenaran, kepada terang itu. Tuhan buka mata mereka. Supaya mereka lihat kebenaran kasih-Mu yang Kau nyatakan kepada mereka. Pagi ini saudaraku, mari kita bangkit berdiri. Dengan mata iman kita melihat kehadiran Roh Kudus di tempat ini. Dia ada di tengah kita saudaraku. Karena dia sudah datang ke dalam dunia ini. Dan Roh Kudus sangat rindu berdiam di dalam hidupmu. Roh Kudus mau mencelikkan matamu. Maukah engkau datang? Maukah engkau berdoa, berseru kepada Dia? Tuhan buka mata saya. Celikkan mata saya Tuhan. Supaya saya dapat melihat kemuliaan-Mu. Saya dapat merasakan kehadiran-Mu. Saya dapat melihat jalan keluar yang sebenarnya sudah Kau sediakan bagiku. Supaya aku tidak lagi khawatir Tuhan. Ketika aku melihat gajiku mungkin tidak cukup untuk membiayai anak-anakku Tuhan. Tapi siang ini Tuhan, aku mau naik. Buka mataku Tuhan. Buka mataku. Celikkan mataku saat ini Tuhan. Untuk aku melihat pertolongan-Mu. Untuk aku melihat kuasa-Mu yang sanggup membuka jalan manapun yang tertutup. Ketika aku datang menghampiri Engkau. Ketika aku percaya kepada janji-Mu Tuhan. Bahwa aku melihat dengan mata imanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Heran perbuatan-Mu Tuhan. Tidak ada yang perlu kutakutkan. Semua masalah, persoalan yang sedang kuhadapi, ajar aku memandang dari mata-Mu Tuhan. Melihat bagaimana Engkau bekerja dalam segala perkara hanya untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Tuhan tolong, kalau ada keluargaku, orang tuaku, anak-anakku, temanku, saudaraku yang masih buta rohani Tuhan. Mereka tidak dapat melihat jalan kebenaran-Mu. Mereka hidup dalam dosa Tuhan. Tuhan tolong celikan mata mereka. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu menjamah mereka Tuhan. Supaya mereka dapat mengenal kebenaran-Mu. Dan terang-Mu memenuhi hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami meminta ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat cinta kasih dari Yesus Kristus, bimbingan dan persekutuan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan.